Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di mata kuliah analisis kota dan daerah. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-9. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai contoh hasil akhir dari perkuliahan AKD. Seperti di awal sudah saya jelaskan, di perkuliahan AKD kita akan menganalisis suatu wilayah, suatu kota secara menyeluruh. Yang kemudian kita akhiri itu untuk menentukan apakah suatu wilayah itu memiliki potensi yang dapat dikembangkan atau memiliki permasalahan yang dapat kita atasi. Nah, sehingga di akhir perkuliahan AKD, teman-teman sekalian bisa menghasilkan sebuah rencana untuk mengatasi permasalahan atau untuk meningkatkan potensi yang wilayah itu miliki. Oke, kita teruskan. Oke. Mas dan Mbak, sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai presentasi kelompok yang akan kalian lakukan. Jadi presentasi kelompok itu berisi kesimpulan dari semua karakteristik dan analisis dari tiap aspek yang sudah dibuat, dari kondisi fisik hingga tata ruang wilayah. Setelah itu, dari situ teman-teman sekalian sudah bisa menghasilkan sebuah potensi dan permasalahan, diakhiri dengan sebuah analisa SWOT untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang layak untuk mengakomodir potensi atau mengatasi permasalahan. Oke, saya akan menjelaskan atau memberikan contoh hasil akhir laporan dalam bentuk presentasi kelompok yang pernah saya buat sehingga bisa menjadi contoh bagi teman-teman sekalian. Oke, saya mengambil contoh untuk kuliah AKD adalah tentang Kabupaten Temanggung, di mana Kabupaten Temanggung ini saya analisis dari kondisi fisik wilayah hingga tata ruang wilayah berakhir dengan rencana yang akan dibuat. Oke, saya teruskan. Nah, Kabupaten Temanggung, kita awali dengan posisi Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah Pulau Jawa, berada di tengah-tengah baik dari utara ataupun selatan, baik dari timur ataupun barat. Di mana Kabupaten Temanggung ini berada di antara dua kota besar, kota Yogyakarta dan kota Semarang. Selain itu, dia juga berada di antara pegunungan api yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Sehingga posisi dari Kabupaten Temanggung ini akan mempengaruhi kondisi fisik, kondisi sosial, dan ekonomi dari wilayahnya. Oke, saya teruskan. Kita akan masuk ke administrasi wilayah. Jadi Kabupaten Temanggung itu punya luas wilayah 871 km persegi dari 20 kecamatan. Ini wilayahnya. Kemudian, kita akan menjelaskan mengenai kondisi topografi dari Kabupaten Temanggung. Ini yang sudah Mas dan Mbak lakukan. Jadi kalau kalian sudah membuat peta topografi seperti yang terlihat di slide saya, maka akan terlihat bahwa topografi di Kabupaten Temanggung itu berada di daerah kaki dari gunung api, baik gunung api Sindoro maupun Sumbing. Sehingga akan mempengaruhi kelerengan dan juga kondisi jenis tanah yang ada di Kabupaten Temanggung. Nah, setelah menganalisis kondisi fisik wilayah, baik dari kondisi topografi, kondisi tanahnya, geologinya, hidrologi, dan seterusnya, Mas dan Mbak sekalian akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Di mana kesimpulannya, kalau dalam yang sudah pernah saya lakukan, Kabupaten Temanggung itu subur dan rawan akan bencana. Buktinya apa? Nah, yang pertama, dari kondisi topografi, dia berada di antara gunung api yang masih aktif, ya, walaupun sekarang sedang tidur, dan berpotensi akan meletus apabila sudah waktunya. Sehingga sesuai dengan kesimpulan tadi bahwa Kabupaten Temanggung memiliki wilayah yang rawan akan bencana. Kemudian dari kelerengannya, karena kondisi topografinya yang berada di daerah pegunungan, maka terlihat lereng yang mendominan adalah lereng yang curam di Kabupaten Temanggung. Geologinya adalah batuan-batuan gunung api. Kemudian, kondisi tanahnya karena berada di daerah pegunungan api, maka kondisi tanahnya adalah tanah-tanah yang subur, yang sangat cocok untuk pertanian. Nah, buktinya nanti akan kita lihat di jenis penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Temanggung yang mayoritas adalah lahan pertanian. Ini kondisi meteorologisnya. Ini kondisi hidrologisnya, jadi banyak sekali cabang-cabang sungai dan juga mata air
serta bendungan yang ada di Kabupaten Temanggung. Oke, nah ini penggunaan lahannya. Di Kabupaten Temanggung tahun 2012 mayoritas didominasi oleh lahan pertanian, baik sawah irigasi maupun sawah tada hujan. Nah, jadi Mas dan Mbak, ketika melakukan kuliah analisis kota dan daerah, ketika menganalisis potensi fisik wilayah atau permasalahan fisik wilayah, maka kalian harus bisa menyimpulkan apa potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah dan apa permasalahan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Sehingga kita sudah bisa menotis, meng-highlight apa poin penting dari kondisi fisik di suatu wilayah. Ini contoh untuk yang kondisi fisik. Oke. Nah, kita masuk ke kondisi sosial wilayah. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa di Temanggung itu penduduk taninya memiliki SDM yang rendah. Nah, setelah itu kita lihat apa bukti-buktinya. Yang pertama, dari sebaran penduduknya tidak merata. Oke. Mayoritas berada di kota Temanggung. Kemudian laju pertumbuhan penduduknya juga rendah, hanya 0,0085 per tahun. Sehingga grafik pertumbuhannya per tahun jika dilihat dalam grafik ini hanya 10.000 per tahun kenaikan untuk satu kabupaten. Nah, ini untuk prediksinya sebaran penduduknya. Nah, kita masuk ke bagian ini. Di sini kita terlihat bahwa teman-teman sekalian dapat melihat bahwa penduduk di Kabupaten Temanggung mayoritas bekerja di sektor pertanian. Nah, ini sangat cocok sekali dengan kondisi fisik yang tadi. Di mana kondisi fisiknya lahannya subur, dan di mana tanahnya subur, kondisi meteorologi curah hujannya tinggi, ya, sehingga mengakibatkan masyarakatnya memiliki mata pencarian utama di sektor pertanian. Nah, nanti juga akan terbukti di kondisi ekonominya, di mana penghasilan utama, PDRB utama di Kabupaten Temanggung tertinggi ada di sektor pertanian. Oke, kita teruskan. Selanjutnya, nah, dari kondisi sosial masyarakat adalah masyarakat di Kabupaten Temanggung tingkat pendidikannya mayoritas masih sekolah dasar. Jadi tingkat pendidikannya tidak tinggi, sehingga bisa kita asumsikan secara kualitas di Kabupaten Temanggung masih belum baik secara kualitas pendidikannya. Oke, kita masuk ke kondisi ekonomi. Di kondisi ekonomi, terhighlight utamanya adalah tadi bahwa sektor utama yang ada di Kabupaten Temanggung adalah pertanian, terlihat dari penggunaan lahannya tadi dan juga dari pekerjaan mayoritas penduduknya. Kemudian nah, ini ada poin penting. Di dalam menganalisis suatu wilayah, kita secara ekonomi kita harus melihat di suatu wilayah itu punya potensi apa. Nah, potensi utamanya adalah di komoditas unggulan kalau di Kabupaten Temanggung ada di tembakau dan kopi. Nah, di mana kalau terlihat di sini, di kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung menempati posisi pertama, baik dari produksi tembakau, kopi Robusta maupun kopi Arabica. Oke, ini untuk sebarannya, ya, di kecamatan mana saja, sebaran komoditas tembakau, kopi, dan juga padi. Kemudian jika dilihat maka persebarannya itu merata di setiap kecamatan, sehingga ketika kita bicara wilayah-wilayah ini punya potensi-potensi unggulan sendiri-sendiri yang bisa dikembangkan masing-masing. Oke. Ya, ini data lain yang untuk memperkuat tadi bahwa Temanggung sudah pertanian, salah satunya tembakau. Kemudian bagaimana sih siklus rantai ekonomi dari tembakau itu seperti apa, ini sudah ditampilkan seperti ini. Oke, saya teruskan. Nah, selanjutnya yang sudah pernah kalian sudah lakukan juga bahwa melihat dari fasilitas. Nah, dilihat di sini bahwa dari Kabupaten Temanggung secara prasarana sudah mencukupi, namun memiliki kekurangan pada sarana SMP dan SMA yang lokasinya tidak merata di setiap wilayah. Nah, ini hasilnya. Oke, ini untuk jangkauan pelayanan. Oke. Kemudian ini hasil lain dari aksesibilitas, bahwa di Kabupaten Temanggung itu konektivitas dan aksesibilitasnya masih rendah karena jumlah node atau jumlah penjambangan jalan, jumlah jalan yang bisa dilalui di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Temanggung masih sangat panjang, jalannya masih sangat sedikit, masih sangat pendek. Oke. Nah, yang menarik
yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan di Kabupaten Temanggung, kita sebelum masuk sana di analisis kota daerah, yang membedakan perkuliahan ini dengan yang mungkin sudah pernah kalian lakukan di perkuliahan lain adalah kita tidak hanya menganalisa, tidak hanya menganalisis atau melihat suatu wilayah itu dari satu sudut pandang. Di analisis kota daerah kita melihat dari banyak sudut pandang, dari kondisi fisiknya, sosialnya, ekonominya, hingga sarana prasarana yang ada di suatu wilayah. Kita lihat seksama bagaimana dalam melihat setiap komponen itu, apa potensi yang dimiliki, apa permasalahan yang dimiliki, kemudian kita mengambil potensi utama atau permasalahan utama yang kemudian kita akan buat itu menjadi sebuah rencana untuk mengembangkan wilayah. Nah, yang saya contohkan saat ini adalah Kabupaten Temanggung. Nah, nanti teman-teman sekalian bisa buat itu, bisa lihat contoh ini sebagai dasar untuk menentukan potensi utama dan permasalahan utama di wilayah yang kalian kaji, baik kabupaten maupun kota. Kita lihat kalau Kabupaten Temanggung seperti apa dan bagaimana hasil yang dibuat untuk menghasilkan sebuah rencana di Kabupaten Temanggung. Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, kita bicara potensi. Dari hasil yang sudah dibuat tadi, maka potensi hasil analisis kita terhadap karakteristik baik fisik, sosial, ekonomi, dan sarana prasarana di Kabupaten Temanggung, kita menghasilkan beberapa potensi. Yang pertama, komoditas unggulannya adalah tanaman pangan, padi. Dengan berbagai bukti dari curah hujan yang tinggi, tanah yang subur, sehingga produktivitas tanaman pangan yang tinggi. Yang kedua, komoditas unggulan perkebunannya adalah tembakau dan kopi. Dengan beberapa bukti tadi bahwa dia penghasil tembakau kualitas ekspor dan memiliki hasil panen yang tinggi di Jawa Tengah, dan juga tadi lahan pertanian yang subur juga. Terus yang terakhir punya potensi lain yaitu sebagai pengolahan hasil perkebunan baik tembakau maupun kayu. Nah, sehingga kita bisa lihat Kabupaten Temanggung memiliki potensi utama ada di bidang sektor pertanian dan perkebunan. Nah, ini menjadi highlight utama bahwa Kabupaten Temanggung potensi terbesarnya adalah di bidang tanaman pangan, baik padi maupun perkebunan di tembakau dan kopi. Ini highlight utama potensi Kabupaten Temanggung. Nah, kalau kita lihat permasalahannya ternyata dapat disimpulkan ada dua. Pertama, kualitas sumber daya manusia yang rendah, terlihat dari tingkat pendidikan yang rendah. Pekerjaan utamanya masih di bidang pertanian, belum ada diversifikasi pekerjaan, karena mayoritas masih di pertanian. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan pembangunan wilayahnya tinggi, karena konektivitas wilayahnya masih sangat rendah, kemudian masih banyak sekali keterbatasan fisik, terutama di kondisi kelerengan wilayah yang mempersulit untuk pembangunan aksesibilitas di Kabupaten Temanggung. Nah, sehingga apa hasilnya? Nah, ada dua hal tadi, potensi utamanya di pertanian dan perkebunan, yang kedua ada di permasalahannya adalah SDM-nya rendah dan konektivitas yang rendah. Sehingga muncul strategi. Yang pertama ada integrasi sistem kota dan desa. Yang kedua, pengembangan kawasan Kabupaten Temanggung berbasis potensi lokal, yaitu agropolitan dan hilirisasi industri kopi dan tembakau. Dan yang ketiga adalah penataan ruang untuk Kabupaten Temanggung yang adaptif terhadap lingkungan dan berorientasi pada prinsip berkelanjutan. Ini strateginya. Nah, strategi yang dibuat itu tadi berdasarkan potensi dan permasalahan yang kita buat, maka muncul yang pertama adalah Kabupaten Temanggung jadi kawasan agropolitan. Karena agropolitan ini mendukung pertanian yang ada di Kabupaten Temanggung dan juga perkebunan yang ada di Kabupaten Temanggung, yaitu tembakau. Sehingga petani yang ada di Kabupaten Temanggung tidak hanya menjadi petani tradisional, tetapi juga memiliki cara berpikir untuk ekspor yang ada di apa yang mereka miliki di wilayahnya, yaitu terutama pertanian padi dan tembakau serta kopi. Nah, ini yang pertama. Sehingga ketika kita bicara potensi, maka kita bisa membuat sebuah perencanaan berdasarkan potensi ataupun permasalahan yang sesuai dengan kondisi di kabupaten ataupun kota yang kita analisis, sehingga perencanaan itu bisa diterapkan secara langsung dan semoga bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita coba lihat lagi apa yang berhasil dilakukan. Selain agropolitan, kita juga bisa agrowisata, ya, karena banyak sekali gunung api yang di wilayah Kabupaten Temanggung, sehingga kita bisa menggunakan itu sebagai sebuah potensi lain untuk mengembangkan agrowisata. Nah, di akhir
Mas dan Mbak sekalian, ya teman-teman sekalian bisa membuat sebuah hasil berupa peta pola ruang. Saya sudah menjelaskan itu di materi sebelumnya, bagaimana membuat pola ruang sederhana. Nah, di sini untuk Kabupaten Temanggung, saya sudah buat pola ruang sederhana di mana ada kawasan lindung, kawasan budidaya di Kabupaten Temanggung yang disesuaikan dengan perencanaan yang kita buat. Oke, teman-teman, itu sebagai contoh singkat untuk hasil akhir yang akan kalian presentasikan besok di presentasi kelompok. Jadi silakan, itu sebagai contoh yang bisa kalian ambil, kalian tiru, atau kalian kembangkan. Di mana poin pentingnya adalah bagaimana kalian bisa melihat suatu wilayah secara menyeluruh, tidak terpotong-potong, baik dari kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan wilayahnya. Oke, itu saja. Kita akan ketemu di presentasi kelompok. Semoga teman-teman sekalian bisa menghasilkan sebuah rencana-rencana yang terbaik bagi kabupaten maupun kota yang kalian analisis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.